Halo everyone, kembali lagi di F-Movie bersama saya. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah film berjudul The Mercenaries. Nah, jadi persiapkan diri kalian, karena sebuah spoiler akan segera menemani Anda. Film dibuka dengan Alice, seorang putri Presiden Amerika Serikat yang sedang dalam perjalanan acara kemanusiaan ke Kazakhstan. Di tengah perjalanan, iring-iringan mobil Alice terhenti karena sebuah kereta kayu tampak menghalangi jalan mereka. Merasa ada masalah, salah satu personel keamanan keluar untuk menyelidiki. Pemilik kereta mengklaim kereta mereka itu rusak, tetapi ternyata itu hanyalah sebuah tipuan karena sekelompok pemberontak yang kemudian muncul dan menyergap konvoi dengan beberapa tembakan. Di tengah kekacauan itu, Alice melarikan diri ke hutan, di mana dia bertemu dengan pemimpin pemberontakan itu, seorang wanita bernama Ulrika. Sementara itu di markas CIA, seorang agen Mona Kendall menerima foto dan rekaman atas penculikan Alice tersebut. Dalam video itu, Ulrika menyampaikan tuntutannya agar diakui sebagai Presiden Kazakhstan yang sah oleh pemerintah Amerika Serikat. Ia juga memperingatkan bahwa jika Amerika Serikat melakukan intervensi militer, ia tidak akan ragu untuk mengeksekusi Alice. Hello, Mr. President, but we need a strong leader to unite shackles. Eliminate to America. Seorang analis CIA kemudian memberikan latar belakang tentang Ulrika yang dijelaskan merupakan seorang panglima perang wanita terkenal yang memiliki tangan kanan bernama Letnan Grigori yang begitu dipercayainya, yang diungkapkan kini telah menjadi duri dalam daging bagi pemerintahan Kazakhstan. Dijelaskan juga rupanya Ulrika memendam rasa tidak percaya yang mendalam terhadap laki-laki dengan Grigori sebagai satu-satunya pengecualian. Mengingat hal ini, strategi terbaik untuk menyelamatkan Alice adalah dengan mengerahkan dan menyamarkan regu yang semuanya adalah perempuan. Mona menyusun daftar kandidat yang cocok, yang semuanya adalah perempuan berbahaya. Hingga dalam beberapa jam, ia berhasil mengumpulkan 4 narapidana terpilih di sebuah ruangan dan memperkenalkan mereka satu sama lain. Pertama adalah Mei Lin, seorang ahli pembuat peledak. Kemudian Cat Morgan, mantan penembak G2 Angkatan Laut Amerika Serikat, diikuti oleh Cassandra Clay, mantan komandan pasukan khusus, dan terakhir Raven, yang merupakan mantan pengeksekusi bayaran yang pernah bekerja sama dengan CIA. Mona memberi pengarahan kepada mereka tentang misi mereka yang akan berjalan tanpa dukungan militer dan menunjuk Clay sebagai pemimpin tim. Penyelesaian misi yang berhasil dijelaskan akan menjamin pembebasan mereka dari penjara seumur hidup. Ketika Clay bertanya tentang keberangkatan mereka, terungkap bahwa mereka sudah berada di dalam pesawat militer menuju Kazakhstan. And even, Captain, we might even put a few more charges. So what's it gonna be like? Saat tiba, mereka diberikan pakaian dan perlengkapan lokal untuk mengganti seragam tahanan mereka. Dan untuk mencegah jika mereka berniat kabur, agen Mona ternyata telah menanamkan sebuah chip pelacak GPS di tubuh mereka. Dan dengan menyamar sebagai penduduk lokal, mereka pun nantinya akan diantar oleh seorang sopir lokal menuju TKP. Namun, selama perjalanan mereka langsung dicegat oleh pasukan pemberontak Ulrika. Originals are in my office. No, it's not yet. Meskipun pengemudi mereka terbiasa melewati pos pemeriksaan keamanan, salah satu pemberontak tampak bersikeras ingin memeriksa isi kendaraan. Menyadari bahwa penumpangnya adalah wanita, pemimpin regu itu meminta salah satu dari mereka untuk melakukan tindakan seksual dengannya. Sebagai tanggapan, karena merasa terancam, Raven yang barbar itu pun menyerangnya, yang menyebabkan baku tembak yang tak terhindarkan di antara mereka. Merchandise. Keempat wanita itu dengan cepat menghabisi seluruh regu patroli, dengan Cat menembak mati seorang anggota yang melarikan diri dari kejauhan dengan menggunakan skillnya. Setelah itu, Clay menghubungi Mona untuk memberitahu dia tentang kematian pengemudi mereka dan kendaraan yang telah rusak. Clay menginginkan agar misi mereka dibatalkan saja itu. Namun Mona bersikeras bahwa mereka tetap harus melanjutkan misi mereka untuk menyelamatkan Alice. Hasilnya, mereka pun terus berjalan kaki hingga pada akhirnya berhasil mencapai desa yang tenang. Di sana, mereka bertemu Lexi, seorang gadis muda yang menawarkan bantuannya dengan sebuah paksaan. Lexi menjelaskan bahwa satu-satunya cara untuk menyusup ke benteng Ulrika adalah dengan menyita truk yang digunakan untuk menyelundupkan senjata ke pasukan Ulrika.
Sebagai imbalan atas informasinya, Lexi meminta untuk dibawa ke Amerika. We're not going on some work though. That is why you're... What's inside? Setelah menyelesaikan misi tersebut hingga 2 jam kemudian, sebuah truk yang mengangkut senjata ilegal akhirnya tiba di desa tersebut. Clay dan timnya bersiap di lokasi yang telah ditentukan, dengan Clay menembak salah satu ban truk dan kemudian menaiki kendaraan tersebut. Maylin membuat tabir asap untuk menghentikan truk yang memungkinkan para wanita untuk mengalahkan pengemudi dan memeriksa isinya. Di truk itu, mereka menemukan 2 rudal yang ditujukan untuk kelompok Ulrika dan memutuskan untuk menggunakannya sebagai kedok untuk menyusup ke benteng. Saat tiba di benteng, yang dulunya adalah penjara, Clay dan timnya bertemu dengan Ulrika dan Grigori. Selama negosiasi, Clay menawarkan Maylin, yang telah mereka ubah sebagai menjadi sandera, untuk dijadikan sebagai bonus, dengan mengklaim bahwa Maylin adalah putri seorang pengusaha Cina yang kaya raya. Dengan Maylin sebagai sandera, mereka berharap Ulrika dapat memeras ayahnya untuk tebusan. Singkatnya, setelah puas dengan rekan bisnis wanita barunya itu, Ulrika pun mengundang mereka masuk ke markasnya dan memberi tip kepada Lexi atas jasanya. Use it to persuade me. All the ransom. Wow. These are about... Have that. Di dalam kompleks, kelompok tersebut melewati beberapa pintu yang terkunci dengan kode. Saat Ulrika membawa mereka ke ruang tunggu, ia terlibat dalam percakapan dengan Clay sambil minum, sementara Kat yang berusaha mencari keberadaan Elise. Akhirnya, Kat menemukan ruangan yang dijaga ketat dan kemudian merayu penjaganya untuk bisa masuk. Sementara itu, Clay yang melihat Ulrika mendapat panggilan dari kelompoknya segera memanfaatkan kelengahannya itu dengan menyerangnya dengan sebuah botol hingga membuatnya pingsan. Where were we? Di tempat lain, Raven yang ditugaskan untuk mengamankan kendaraan pelarian mendapati dirinya berada di sebuah ruangan di luar pangkalan. Saat mendekati 2 pemberontak yang sedang bermain kartu, dia tiba-tiba didatangi oleh Grigori, yang dengan sigap, Raven yang barbar itu segera meraih senjata tersembunyinya dan menembak kedua penjaga itu sebelum dia menerjang Grigori. Stop with that. Menyadari keterampilannya, Grigori dengan cerdik mengusulkan agar Raven segera bergabung dengan kelompok pemberontak mereka untuk mendapatkan penghasilan yang besar. Sementara di dalam markas, Kat berhasil membebaskan Elise. Selanjutnya, Kat, Elise, Clay, dan Maylin bergegas untuk bertemu dengan Raven di luar. Raven memberitahu mereka tentang kendaraan pelarian yang ditemukannya. Namun saat mereka mendekati mobil, Raven tiba-tiba menyerang Maylin dan menodongkan senjata kepada kelompok itu sebagai cara untuk mengungkap pengkhianatannya. What the fuck am I gonna do with a part? Made a last minute. Yeah. Sebagai tanggapan, Maylin yang telah membuat peledak dari kancing bajunya langsung melemparkannya ke arah Raven. Ledakan itu meskipun tidak mematikan, namun berhasil memicu sebuah baku tembak yang begitu hebat, yang mana hal itu membuat Clay berhasil mengawal Elise ke tempat yang aman, tetapi mendapati diri mereka yang kini malah terpojok di sebuah atap. Tampak satu-satunya cara mereka melarikan diri adalah dengan melompat ke truk yang diparkir di bawah. Namun sebelum Elise bisa melompat, Ulrika berhasil menembak Clay, menyebabkannya jatuh ke truk yang sedang bergerak itu di bawahnya. Ulrika kemudian menangkap kembali Elise dan membawanya kembali ke pangkalan. Sementara Clay, yang selamat dari kejatuhan itu, melompat dari truk saat truk itu melaju melalui area hutan. Bersembunyi di semak-semak, Clay mengamati sebuah mobil mendekat dan menyaksikan 2 orang antek Ulrika sedang membuang seseorang. Dan setelah diperiksa lebih dekat, dia terkejut mengetahui bahwa orang itu ternyata adalah Lexi. Marah dengan kematian gadis yang tidak bersalah itu, Clay pun kini memutuskan untuk melakukan balas dendam. Ia segera dengan cepat menyusup ke benteng sekali lagi, dan secara sistematis tampak berhasil menghabisi para penjaga. Sementara itu, Ulrika menganiaya Kat dan Maylin sebelum dia memerintahkan Grigori untuk menghadapi mereka. Namun, Grigori terganggu oleh berita tentang penyerangan yang sedang berlangsung di markas mereka. Dia kemudian menugaskan seorang pengawal untuk mengawasi Kat dan Maylin, sementara ia menyelidiki situasi tersebut. Sementara di luar, Clay melanjutkan serangan tunggalnya terhadap para penjaga, menggunakan kombinasi pertarungan jarak dekat dan tembak-menembak untuk melumpuhkan mereka.
Ia juga berhasil menguasai sebuah truk, bersembunyi di area kargo saat pengemudi dipaksa untuk melanjutkan perjalanan. Dan saat kendaraan melewati gerbang, Clay turun, sementara para penjaga yang tertipu menembak mati pengemudi tersebut. Kembali ke dalam markas, Kat dan Maylin yang masih terikat didekati oleh pengawal Grigori yang mesum. Namun Clay berhasil mengalahkannya sehingga mereka bisa melarikan diri. Grigori yang terkejut dengan pelarian tahanan itu segera melaporkan kejadian itu kepada Ulrika. Bersamaan dengan itu, bagian lain dari markas itu tiba-tiba diguncang oleh ledakan. Ulrika dan asisten Raven meminta bantuan Grigori untuk menangkap kembali para tahanan yang melarikan diri, yang mana di salah satu ruangan, tampak Kat berhasil menyerang Grigori dan kemudian menjeratnya dengan sebuah rantang. Sayangnya, Raven berhasil menangkap Alice dan menodongkannya dengan senjata. Raven dan Ulrika kemudian mengawal Alice melalui lorong tersembunyi. Karena curiga terowongan itu mungkin mengarah ke gereja di dekatnya, Maylin mendesak Clay untuk segera menuju ke sana. Hingga kemudian setelah tiba di depan yang lain, Clay yang melihat Ulrika, Raven, dan Alice di dalam gereja. Berbekal detonator bom, Clay pun langsung mengancam akan menghancurkan gedung tersebut. Sementara Raven menganggap ancamannya sebagai gertakan, Ulrika malah menanggapinya dengan serius. Bluffing. Another woman. Tak ada pilihan, Ulrika pun mendorong Alice ke arah Clay, yang kemudian berlari ke sebuah jeep yang diparkir di luar gereja dengan Kat yang menunggu. Dengan Alice di belakangnya, Clay dan yang lainnya berhasil melarikan diri dari benteng. Namun baku tembak pun terjadi, dengan Kat dan Clay bergantian menembaki pasukan pemberontak yang mengejar, hingga pada akhirnya Kat berhasil mengalahkan semua pasukan itu. Dan setelah melarikan diri, mereka segera menuju bandara, berniat untuk menggunakan pesawat angkatan udara yang dicuri Ulrika untuk melarikan diri. Tampak Maylin bersiap untuk mengemudikan pesawat saat Ulrika dan Raven mengejar mereka dengan jeep. Hingga beberapa saat kemudian, Ulrika tampak berhasil melompat ke pesawat. Melihat Raven yang mengejar di samping pesawat, Maylin dengan cepat memiringkan pesawat, mengejutkan Raven yang mencoba menghindar hingga membuatnya menabrak sebuah truk terparkir yang tentu saja langsung membuatnya koit. Sementara di dalam kabin pesawat, Ulrika melepaskan tembakan ke Clay dan Kat dengan satu peluru bahkan menembus kokpit dan melukai bahu Maylin. Dan meskipun tidak bersenjata, Kat dan Clay tampak tetap berusaha untuk melawan Ulrika. Kat sempat terlempar ke pintu pesawat dan berjuang untuk bertahan. Namun Clay akhirnya berhasil menang dan menaklukkan Ulrika. Setelah berusaha melewati pintu pesawat, Kat yang kembali berhasil memborgol Ulrika ke peti berisi bahan peledak. Namun tiba-tiba pesawat itu berbelok, melontarkan peti dan menyeret Ulrika. Wanita itu jatuh ke sebuah gedung dan kemudian koit seketika dalam ledakan yang terjadi. Sementara itu, di Kazakhstan, Mona dan Bobby menghubungi pusat radar untuk melacak pesawat Alice. Hingga tak lama kemudian, Bobby mengarahkan pandangan Mona ke langit, ke arah pesawat angkatan udara yang goyah yang mendekati mereka. Yang mana tampak Maylin berhasil mendaratkan pesawat. Kini Clay, Kat, Maylin, dan Alice turun. Dan Alice mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada ketiga wanita tangguh itu. Dia juga berjanji akan meminta ayahnya untuk memberi mereka hadiah yang pantas atas upaya mereka yang telah berhasil menyelamatkannya. Film pun akhirnya selesai. Benar-benar endingnya yang begitu mengagumkan. Really for their efforts and Lihat,